Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismandrianto dari Prodi Teknik Mesin kelas 1 MSB dengan NIM 2121302002. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada teori perancangan mesin. Materi yang saya jelaskan pada kali ini yaitu mengenai kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar merupakan bagian dari ilmu fisika yang kerap dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kesetimbangan benda tegar erat kaitannya dengan gaya resultan. Pada dasarnya, kesetimbangan benda tegar hanya bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Selain itu, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan kondisi kesetimbangan pada benda tegar. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan atau keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan nol. Benda setimbang juga dapat didefinisikan sebagai keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Mengutip buku rumus Podcast Fisika SMA kelas 10, 11, dan 12, tulisan tim berikan Menurut mengutip buku rumus Podcast Fisika, berdasarkan gangguan yang diberikan, kesetimbangan dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami benda dihentikan, maka benda itu tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula, melainkan akan memperbesar gangguan tersebut. 2. Kesetimbangan stabil atau mantap. Kesetimbangan stabil merupakan keseimbangan benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. 3. Kesetimbangan indiferen atau netral. Keseimbangan netral diartikan sebagai keseimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Benda tegar merupakan benda yang tidak dapat berubah bentuknya karena pengaruh gaya ataupun daya dari luar. Jika diartikan secara keseluruhan, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Dengan kata lain, benda tegar yang awalnya diam akan tetap diam, sementara itu benda tegar yang bergerak dengan kecepatan konstan pada akhirnya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Adapun syarat kesetimbangan benda tegar yaitu sebagai berikut. Menurut tim Garuda Eduka dalam buku Master Kisi-Kisi Pun, kesetimbangan benda tegar dapat terjadi pada keadaan benda tertentu, yakni benda yang diam, statis, contoh gedung, jembatan, dan pelabuhan, dan benda yang bergerak lurus beraturan, dinamis, contoh gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api, gerak elektron mengelilingi inti atom.
Di samping itu, kesetimbangan benda tegar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya tidak bisa diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, sehingga bisa digambarkan sebagai titik materi. Semua benda yang bekerja pada benda yang dianggap partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Dalam kurung, benda tidak mengalami rotasi. 2. Kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari sudut kerangka acuan inersia, bahwa percepatan linear pusat masanya sama dengan 0 dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kondisi di mana benda dengan gaya resultan dan momen gaya resultan sama dengan 0. Adapun contoh dari jenis kesetimbangan benda tegar, yaitu 1. Contoh dari kesetimbangan stabil. Salah satu contoh dari kesetimbangan labil yaitu suatu kelereng yang ada pada wajan masak, akan tetapi wajan masaknya diletakkan terbalik. Pada kondisi ini, kelereng akan jatuh atau berpindah jika ada sedikit saja gangguan pada wajan masak. Beberapa contoh dari kesetimbangan yaitu: contoh dari kesetimbangan stabil. Salah satu contohnya yaitu suatu kelereng yang ada pada wajan masak. Pada kondisi ini, kelereng akan kembali pada kondisi semula ketika wajan diberikan gaya alias digoyang-goyangkan ke segala arah. Kesetimbangan labil. Contoh dari kesetimbangan labil yaitu seperti suatu kelereng yang ada pada wajan masak, akan tetapi wajan masaknya diletakkan terbalik. Maka pada kondisi ini, kelereng akan jatuh atau berpindah jika ada sedikit saja gangguan pada wajan masak. Kesetimbangan indiferen. Salah satu contoh dari kesetimbangan indiferen yaitu sebuah kelereng yang diletakkan pada suatu lantai yang datar. Di keadaan ini, kelereng yang diberikan gangguan tidak akan berubah titik beratnya. Titik berat kelereng tersebut akan selalu berada di pusat kelereng tersebut. Kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Kesetimbangan benda tegar merupakan materi fisika yang terlihat sepelekan, tetapi manfaat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Pertama, kita akan membahas tentang penerapan kesetimbangan benda tegar pada timbangan neraca Hooge. Konsep neraca ini benar-benar menggunakan kesetimbangan benda tegar, di mana tuas sebelah kanan membuat putaran searah, yang artinya torsi bernilai positif, dan tuas sebelah kiri membuat putaran berlawanan arah jarum jam, yang artinya nilai torsi negatif. Dengan demikian, jika berbayang ada di sebelah kiri dan beban timbangan sebelah kanan menjadikan posisi tuas kanan dan kiri seimbang, berarti jumlah torsi bernilai 0, yang artinya sistem tersebut dalam keadaan setimbang. Contoh soal kesetimbangan benda tegar. Batang homogen 100 Newton dipakai sebagai tuas, di manakah harus dipasang penyangga agar beban 500 Newton pada ujung yang satu dapat diimbangi dengan beban 200 Newton pada ujung yang lain. Diketahui W 100N, F1 500N, F2 200N. Penyelesaian ET sama dengan 0 kali 200 sin 90 derajat tambah X kurang L per 2 100 sin 90 derajat dikurang
dalam kurung L kurang X tutup kurung 500 sin 90 derajat sama dengan 0. 200X tambah 100X dikurang 50L kurang 500L tambah 500X sama dengan 0. X sama dengan 0,69 dari ujung kiri. Beban S yang menekan pada penyangga dapat dihitung dengan persamaan. EFY sama dengan 0. S kurang 200N dikurang 100N dikurang 500N sama dengan 0. S sama dengan 800N.